tidak ada aturan yang mendukungnya di situ. Dari sarana prasarana mungkin yang memadai atau dosen-dosennya yang kompeten. Terus bayar UKT jangan lupa. Ada hak yang bisa kita kita ambil gitu loh, kita tagih. Hidupnya tuh akan kacau. Mungkin bisa terjadi konflik atau ketegangan. Halo semuanya, Alma sebagai narasumber, aku Raihana Zahra Muhibat, Kita Anissa Sani dan Dan aku Nabila Maharantare. Khalifah, kamu tahu nggak sih apa itu hak dan kewajiban? tahu. Sudah tahu. tahu. Aku tahu tentang hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus atau wajib kita lakukan. Kalau hak itu sesuatu yang kita terima, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan atau berikan. Kalau misalnya dari pengetahuan aku ya, kalau misalnya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, sementara hak itu sesuatu yang harusnya kita dapat. Kalau udah tahu mungkin boleh Kak kasih contoh secara yang common, yang umum ya. Oke, baik. Untuk hak dan kewajiban di lingkungan umum, kalau hak itu kita menaati aturan hukum yang ada di negeri ini, terus kewajibannya kita mungkin membayar pajak. Karena itu ya. Misalnya nih, kan kita nih sebagai warga Indonesia ya, kalau misalnya kewajiban kita tuh membayar pajak. Nah, sedangkan hak itu dari kita bayar pajak tadi, kita dapat hak infrastruktur, terus ya gitu. Kalau contoh hak itu ada hak asasi manusia, kalau contoh kewajiban membayar pajak tepat waktu. Dari negara nih, kayak aku melakukan kewajibanku kayak bayar pajak kayak gitu, nanti negara tuh baliknya melindungi aku, dan itu yang aku dapetin sebagai hakku. Kalau hak itu kan ada hak asasi manusia tuh, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Kalau kewajiban itu yang pasti kayak kewajiban untuk menaati peraturan-peraturan, menghargai orang lain, membela negara. Terus kalau bentuk hak dan kewajiban di lingkungan kampus gimana Kak? Kewajibanku itu kalau misalnya di kampus harus menjaga fasilitas kampus biar nggak rusak, pakainya yang benar itu. Kalau misalnya hak di lingkungan kampus ya, hak kita di lingkungan kampus itu mengikuti pembelajaran. Kewajibannya tentu kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi ya, kita harus belajar ya rajin. Terus bayar UKT jangan lupa. Pasti mendapatkan pembelajaran yang layak ya, dari sarana prasarana mungkin yang memadai atau dosen-dosennya yang kompeten. Terus kita juga pasti punya hak untuk menggunakan fasilitas dari kampus ya, kayak kalau di kedokteran ada laboratorium, di perpustakaan gitu. Terus ada juga hak untuk mengikuti kegiatan mahasiswa, organisasi gitu mungkin, atau juga hak untuk berpendapat ya Kak, dalam organisasi. Terus kalau kewajibannya itu yang pasti karena kita mahasiswa, kita wajib untuk ikut pembelajaran dan perkuliahan gitu. Terus mengerjakan tugas-tugas yang diberi dengan sebaik-baiknya. Kewajiban untuk menghargai, menghormati dosen-dosen, dokter, ataupun warga-warga di lingkungan kampus. Terus kita wajib juga buat menjaga nama baik alma mater ya, menjaga nama baik universitas. Kemudian ya kewajiban untuk menaati peraturan-peraturan di kampus. Kalau contoh haknya mendapatkan ilmu dari para dosen. Kalau kewajibannya di lingkungan kampus. Menjaga fasilitas kampus. Di lingkungan kampus, mungkin kita bebas mendapatkan fasilitas akademik di sini. Terus kewajibannya kita bisa menggunakan semua fasilitas yang ada. Tahu nggak sih apa hak dan kewajiban kamu? Kalau misalnya aku ya, mungkin kita bisa ambil contoh dari yang paling deket nih ke keluarga. Kalau misalnya di rumah, kewajiban aku itu menaati orang tua aku. Sedangkan hak, kan aku udah ngerjain kewajiban nih, aku udah ini sama orang tua aku. Jadi aku dikasih hak sama orang tua aku hak dalam berpendapat bebas. Terus gitu deh. Hak ya, saya mengikuti perkuliahan dengan baik ya, mendapatkan ilmu dari dosen dan mendapatkan fasilitas akademik dari kampus. Terus kewajibannya saya mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen sesuai tepat waktu yang sudah ditentukan. Terus menurut kakak tuh kakak udah ngelakuin itu belum? Udah. Sudah. Udah dong. Alhamdulillah aku rasa aku udah melakukan ya hak dan kewajiban itu, baik sebagai anak gitu di rumah, di lingkungan keluarga, sebagai mahasiswa juga di lingkungan kampus, terus sebagai warga negara Indonesia juga di lingkungan masyarakat. Kira-kira menurut kakak nih ada nggak sih kaitan antara hak dan kewajiban? Kalau misalnya menurut aku sih ada ya, karena seperti yang aku udah jelaskan tadi kan, kalau misalnya kita udah ngelakuin kewajiban kita, tentunya kita dapetin hak dong, gitu. Pasti ada kan keterkaitan antara hak dan kewajiban. Soalnya
kita tuh nggak akan mendapatkan hak kalau kita itu nggak melakukan atau memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Begitupun sebaliknya, kita juga nggak bisa melaksanakan kewajiban dengan baik kalau kita nggak mendapatkan hak yang sesuai. Ada hak itu bisa kita terima kalau kewajibannya udah dilakukan. Menurut saya ada kewajiban itu kan saling berkaitan ya. Kalau misalnya satunya tidak berjalan dengan baik, maka itu akan melenceng dari aturan yang ada. Kayak tadi aku udah bilang kalau misalkan kewajiban itu kita harus melakukan itu ya, kan namanya juga kewajiban. Nah, nanti dari kewajiban itu ada hak yang bisa kita kita ambil gitu loh, kita tagih. Ini apa yang akan terjadi bila hak atau kewajiban itu dilanggar oleh seseorang? Jika dilanggar maka hidupnya itu akan kacau dan karena tidak ada aturan yang mendukungnya di situ. Mungkin bisa terjadi konflik atau ketegangan. Misal kayak haknya yang dilanggar nih, orang itu kan mungkin akan merasa dirugikan atau kayak tidak dihargai gitu. Sedangkan kalau kewajiban yang dilanggar itu juga akan mengganggu ketertiban, mengganggu peraturan-peraturan yang ada, juga bisa merugikan orang lain, nggak terdampak ke dirinya sendiri aja. Iya. Kan nanti pastinya bakalan muncul konflik-konflik sih, karena kan kayak kewajiban kita emang harus melakukan, tapi nggak dilakuin jadi muncul masalah kayak gitu. Aku kalau misalnya ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pastinya bakal runyang ya. Contohnya aja nih, aku udah ngejalanin aku udah menjalani kewajiban aku di bayar KT misalnya ya. Terus hak aku nggak dipenuhi nih sama kampus, tentunya aku bakal nggak puas dong. Terus bukan akunya aja, misalnya yang lain-lain juga bakal berdemo. Jadi dari contoh yang kecilnya aja itu kalau misalnya hak dan kewajiban nggak selaras, berarti dia akan mengakibatkan bakal lead ke kehancuran. Kalau gitu, bagaimana cara kita untuk menghargai hak yang harus diterima orang itu agar biar tidak terjadi pelanggaran dan konsekuensi? Menurut aku ya, secara simpel untuk menghargai hak orang lain ya pasti menghormati perbedaan-perbedaan gitu. Misalnya ada perbedaan pendapat, perbedaan budaya atau unsur sara. Terus menghormati juga privasi orang lain gitu, tidak memaksakan kehendak. Kemudian juga bersikap adil kan terlepas dari perbedaan-perbedaan tadi. Tetap menjaga persatuan gitu, saling tolong-menolong. Kemudian juga bersikap baik sih sama semua orang, karena menurut aku apa yang kita tabur itu nanti akan kita tuai. Hukum tabur tuai. Orang lain di sini kalau menurut aku kayak berbicara ya, berpendapat gitu. Kalau misalkan ada orang yang berpendapat, kita harus menghargai. Jadi nggak boleh kayak motong-motong pembicaraan kayak gitu sih. Cara saya menghargai seseorang adalah kita fokus sama hak masing-masing saja, karena hak orang-orang itu beda-beda. Jadi kita jangan marah atau marah kalau haknya itu nggak sesuai apa yang saya inginkan. Salah satunya itu ketika orang lain berbicara atau memberikan pendapat itu bicaranya tidak dipotong. Sebenarnya yang paling gampangnya ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Contohnya nih, aku ke kamu, aku menghargai hak kamu, aku menghargai kamu juga menghargai hak aku.